Shalom, puji nama Tuhan, sedang bertemu kembali dalam kebaktian online. Dan kesempatan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu adalah pilihan. Nah, sebelumnya saya mengajak kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir dimanapun kami berada pada saat itu Tuhan, menjamah kami sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, mengubah hidup kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah pewahyuan-Mu, urapan-Mu Tuhan melimpah atas aku Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang saya kasihi, mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kalau Anda sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini dengan teman-teman atau dengan keluargamu, kasih salam kanan kiri, katakan, kamu tambah tua. Ya, kalau mungkin Anda mendengarkan sendirian, Anda bisa tepuk dada Anda, aku sekarang tambah tua. Ya, kenapa begitu? Karena semua dari kita pasti tiap hari tambah tua. Benar semuanya? Tiap tahun kita pasti akan ulang tahun dan umur kita pasti tambah tua, bukan tambah muda. Kita nggak perlu ke Pak Pendeta, Pak saya minta didoain, saya minta tambah tua Pak. Anda nggak perlu ditumpangin tangan, tua itu pasti, benar? Menjadi tua itu pasti. Pertanyaannya, kapan kita menjadi dewasa? Umur berapa orang menjadi dewasa? Apakah umur 50 tahun? Saya belum umur 50 tahun, saya masih muda. Tetapi berapa orang dianggap menjadi dewasa? Kalau secara hukum, secara legal di Indonesia, orang dianggap dewasa ketika dia berumur 18 tahun. Di situ dia akan punya SIM, bisa punya KTP, bisa ikut pemilu, karena umur itu dianggap sudah dewasa. Tetapi apakah sebenarnya kedewasaan itu umur 18 tahun? Itu pertanyaan yang berbeda. Karena, yaitu tadi, menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa atau mempunyai kedewasaan itu adalah pilihan kita bersama. Pilihan kita semuanya. Pilihan Anda, pilihan saya, apakah kita semua mau dewasa? Karena begini, ada orang yang sudah tua, umurnya kelihatan tua, tetapi belum tentu mempunyai kedewasaan. Sudah tua tapi masih kekanak-kanakan. Tapi ada orang yang masih muda, tetapi wah, cara berpikirnya dewasa banget, cara pengambilan keputusan, cara mengendalikan emosi, cara merencanakan jauh ke depan, sangat dewasa sekali. Muda tapi mempunyai kedewasaan. Karena tua dan dewasa itu belum tentu sejajar. Bisa jadi orang itu sudah tua tapi masih cara berpikirnya masih kekanak-kanakan banget. Nah, buat para jomblo yang cari pasangan, carilah anak muda yang benar-benar dewasa. Itu benar-benar jomblo yang berkualitas. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kedewasaan itu sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan kita. Mulai dalam pacaran, dalam pernikahan, dalam bekerja, dalam pelayanan, semua butuh namanya kedewasaan. Kalau enggak, anggap aja kita nikah sama anak kecil, karena sifatnya masih kekanak-kanakan. Ya, kalau kita punya anak kecil, mungkin Anda punya adik yang masih kecil, sifatnya seperti apa? Maunya menang sendiri, benar nggak? Itu orang yang masih kekanak-kanakan. Maunya buat dia, yang enak buat dia. Kalau nggak yang lain dapat, dia pasti akan rebut. Kalau nggak dapat, dia pasti akan ngomel, dia pasti akan ngerengek, dia pasti akan tiap hari nuntut sampai dia mendapatkan yang dia mau. Itu anak kecil. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang sifatnya kekanak-kanakan, pernikahan itu belum tentu bisa bahagia. Karena bisa jadi suami atau istri mau menangnya sendiri, yang enak buat dia, yang nggak enak buat pasangannya, suami atau istrinya.
Susah kalau kita masih punya dengan sifat kekanak-kanakan dalam pernikahan. Begitu halnya juga ketika kita pacaran, anak-anak muda saat ini. Kalau Anda pacaran dengan sifat kekanak-kanakan, yang penting aku mau harus terjadi sekarang, pacaran untuk memuaskan hawa nafsu, yaitu pernikahan bisa jadi yang dinamakan hamil di luar nikah, kecelakaan dulu. Karena sifatnya untuk kekanak-kanakan, pacaran untuk main-main aja. Padahal orang pacaran untuk apa? Untuk mempersiapkan pernikahan. Begitu halnya ketika kita bekerja. Kalau kita bekerja, punya partner usaha, sifatnya kekanak-kanakan, wah itu repot banget. Kenapa? Karena kalau kita punya partner bisnis yang kekanak-kanakan, maunya menang sendiri, nggak mau kerja, yang penting untung buat gua, untung buat aku, nggak peduli, nggak mau kontribusi, ya itu repot banget. Apalagi kalau kita punya karyawan atau teman dalam pekerjaan yang sifatnya kekanak-kanakan, maunya nuntut, nggak punya tanggung jawab dalam bekerja, wah tidak akan bisa maju usaha kita. Sama halnya dalam pelayanan. Gereja tidak akan bisa maju kalau pelayan-pelayan Tuhan masih punya sifat kekanak-kanakan. Kalau semuanya masih maunya dilayani, nggak mau melayani, ada masalah sedikit, ketanggul sedikit, kecewa, sakit hati, adalah masalah kecil dibesar-besarkan, gereja nggak akan bisa maju kalau kita semua masih punya sifat kekanak-kanakan. Nah itu doa saya buat kita semua yang benarkan, kita semua yang sudah mungkin melayani Tuhan, biarlah kita punya kedewasaan, amin. Ada perkara dalam mungkin pelayanan, ada masalah, kita bisa menjadikan solusi, membawakan kedamaian, sukacita dalam pelayanan. Amin. Ada tantangan, kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, bukan maunya dilayani, tapi melayani, bukan maunya diperhatikan, tapi memperhatikan orang lain. Itulah pelayan Tuhan yang mempunyai kedewasaan dalam pelayanan. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan, sekarang aku sudah menjadi dewasa, dan aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Itu adalah sebuah keputusan, itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita mau rumah tangga kita diberkati, harmonis, kerjaan kita sukses dan berhasil, pelayanan kita, dalam kehidupan kita, studi kita berhasil, ayo kita sama-sama mempunyai apa? Kedewasaan. Nah, pada kesempatan saya ini saya ingin membagikan dari cerita kehidupan seseorang yang bernama Yusuf. Dia adalah orang yang belajar tentang kedewasaan melalui banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya, bukan pengalaman yang menyenangkan. Bahkan itu ada sebuah pengalaman yang buruk, tetapi dia bisa menyikapi setiap pengalaman buruk yang terjadi dalam hidupnya untuk dia belajar untuk menjadi next level. Dalam setiap pengalaman yang buruk, dia boleh belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, sehingga hidupnya diberkati. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari kehidupan Yusuf ini. Apa sih, bagaimana sih ciri-ciri orang yang mempunyai kedewasaan? Nah, yang pertama kita akan belajar dari kehidupan Yusuf tentang kedewasaan, yaitu selalu melihat ke depan. Kita akan membaca dalam Kejadian 50 ayat 15 dan 20. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Nah, Yusuf ini ketika dia beranjak umurnya 17 tahun, dia punya banyak mimpi. Dia punya banyak mimpi-mimpi yang mempunyai visi yang besar akan hidupnya. Dia menceritakan mimpi-mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Tetapi hasilnya apa? Saudaranya malah membenci dia. Dia dijebloskan ke dalam sumur, dia dijual, dia dijadikan budak, dia kerja di rumah Potifar sebagai seorang budak. Tetapi nasibnya nggak berhenti begitu saja. Ketika dia ada di rumah Potifar, menjadi budak, dia digoda sama istri Potifar, dia difitnah, dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara.
Nah, ketika Yusuf dalam penjara, dia bertemu dengan seorang juru minum. Dia mengartikan mimpinya, dan akhirnya juru minum itu bisa keluar dari penjara dan kembali ke pekerjaannya semula. Dia berharap, siapa tahu juru minum itu akan membalas kebaikannya. Dia berharap juru minum itu bisa membebaskan dia dari penjara. Tetapi ternyata dia malah dilupakan, dia diabaikan, sampai akhirnya dia boleh keluar dari penjara dan dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidupnya dari Yusuf yang berumur 17 tahun, dia beranjak dewasa, dia mengalami banyak hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Dia dijual, dijadikan budak, dia dimasukkan penjara, difitnah orang, dia dibenci pernah, dia mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Coba kalau saudara jadi Yusuf, ya mungkin Anda pernah, oke lah, dibenci pernah, mungkin ditipu orang mungkin pernah. Tetapi belum tentu kita mengalami seperti Yusuf. Dia pernah dijual, dijadikan budak, difitnah orang, bahkan dijebloskan ke penjara untuk hal yang dia tidak lakukan, dia difitnah, dia diabaikan, dia dilupakan. Dia mengalami banyak hal yang belum tentu semua orang alami. Dia telah melewati begitu banyak. Tetapi apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika ayahnya meninggal? Dia berkata, orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada dia. Mungkin hal-hal yang buruk pernah terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia bisa melihat, bukan melihat ke belakang, bukan melihat masa lalunya dan menjadi dendam. Tetapi inilah yang kita bisa belajar dari Yusuf. Dia punya kedewasaan. Dia melihat pengalaman-pengalaman buruknya. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi dia bisa melihat terus pandangannya ke depan. Dia berkata hal-hal yang buruk orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi semuanya itu untuk kebaikan dalam hidupnya. Dia melihat bahwa Tuhan itu mungkin hal-hal yang buruk pernah terjadi dalam hidupnya, tetapi semuanya itu Tuhan rancangkan untuk sebuah kebaikan dalam hidupnya. Itulah cara berpikir Yusuf. Dia melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana agar satu hari nanti dia akan menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Itu yang ada di otak Yusuf. Dia benar-benar punya sebuah kedewasaan. Lain halnya dengan Simpson. Simpson yang dia pikirkan sekarang dan hari ini. Orang yang punya sifat kekanak-kanakan, dia pikirannya adalah sekarang, dia ingin happy, ya dia harus dapatkan itu. Seperti anak kecil, kalau dia mau permen, ya dia harus dapatkan permen itu sekarang. Kalau enggak, dia pasti akan ngengek, dia akan ngomel, dan lain sebagainya. Orang yang punya sifat kekanak-kanakan, pikirnya adalah now and today. Sekarang dan hari ini, dia harus dapatkan semuanya. Simpson, dia dipilih Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi pikirannya ya seperti masih kekanak-kanakan. Now and today, sekarang dan hari ini. Dia mau happy, dia mau bahagia sama ini cewek, Delilah. Makanya itulah yang menjadi kejatuhan dia. Dia akhirnya matanya dicungkil, jadi bahan tertawaan orang, karena dia masih mempunyai ciri-ciri kekanak-kanakan. Ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Amin. Mempunyai kedewasaan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama punya kedewasaan, pikiran kita harus jauh ke depan. Anak-anak muda yang saat ini sedang pacaran, ayo, tujuannya apa sih Anda pacaran? Anda pacaran untuk mempersiapkan pernikahan Anda, saling menjajaki satu dengan yang lain. Kalau pacaran hanya untuk memikirkan sekarang dan hari ini, Anda maunya happy, cuma untuk happy-happy aja, untuk main-main aja, lebih baik jangan pacaran. Kalau pacaran hanya untuk memuaskan hawa nafsu, lebih baik gak usah pacaran, gak ada gunanya. Kalau kita sama-sama punya kedewasaan dalam pacaran, mari persiapkan, saling jajaki satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa saling mengenal pribadi satu dengan yang lain. Bukan hanya senang-senang aja. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Itulah kedewasaan. Nah, dalam pelayanan pun juga sama. Kalau pelayanan kita maunya ideku yang paling berhasil, ideku yang paling hebat, gak peduli orang lain, gak peduli teman-temanku mau pelayanan jam berapa, yang penting aku bisa pelayanan jam 9 malam, yang lain bisa atau tidak peduli,
kalau enggak aku yang enggak mau melayani, itu bukan orang yang punya kedewasaan. Itu ada orang yang masih punya sifat kekanak-kanakan. Orang yang dewasa itu bagaimana? Orang yang dewasa itu akan memikirkan yang terbaik untuk melayani Tuhan, mau berkorban yang terbaik, karena kita melayani buat apa? Kita melayani buat Tuhan. Kita mau melayani karena kita membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kenapa sih dalam pelayanan kita harus mempertahankan ego kita? Yang penting apa sih? Agar nama Tuhan dimuliakan. Pelayanan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ayo kita rindu untuk sama-sama punya kedewasaan. Gak mempertahankan ego kita masing-masing. Tetapi kita boleh sama-sama yang terbaik untuk nama Tuhan. Itulah orang yang punya ciri-ciri kedewasaan. Pikirnya jauh ke depan, bukan dirinya sendiri. Sekarang aku mau happy, sekarang aku mau bahagia, tidak peduli orang lain. Dalam pernikahan pun juga sama. Kalau suami dan istri hanya maunya memperhatikan egonya masing-masing, gak akan pernah pernikahan itu bisa bahagia. Kalau maunya menang-menangnya sendiri, gak mau peduli suami, gak mau berkorban, kita nggak akan bisa pernah bahagia dalam pernikahan. Karena suami dan istri masih punya sifat kekanak-kanakan. Ayo, dalam pernikahan yang terbaik, kita satukan pikiran kita yang terbaik untuk pernikahan kita bagaimana, biar kita bisa happy. Anda pasti ingin tuh menikah sampai akhir hayat Anda. Perjalanan hidup Anda pasti panjang. Bagaimana kita bisa pernikahan yang harmonis? Kalau kita punya sama-sama kedewasaan dalam menyikapi setiap tantangan dalam pernikahan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Begitu halnya orang yang punya kedewasaan, dia nggak takut untuk memaafkan. Orang yang punya kedewasaan, dia nggak takut kalau orang nanti bilang apa, nanti orang ngomongin dia, orang kalau aku memaafkan orang itu pasti harga diriku pasti akan diinjak-injak. Orang yang punya kedewasaan, dia akan melepaskan pengampunan. Saya mau kasih tahu Anda, orang yang memaafkan seseorang, itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang itu. Ketika kita sedang memaafkan seseorang, kita sedang melepaskan hidup kita dari segala ikatan-ikatan dalam hidup kita. Tindakan memaafkan itu kita sedang melepaskan hidup kita dari segala akal pahit loh dalam kehidupanmu. Ayo, orang yang punya kedewasaan, pikirannya jauh ke depan. Bukan ego kita, bukan masa lalu kita, tetapi kita mau hidup kita bahagia. Yang percaya boleh katakan amin. Yang kedua, dalam hidup Yusuf, dia bisa dinilai punya kedewasaan, karena Yusuf punya tanggung jawab. Mari kita membaca dalam Kejadian 39 ayat 3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijadikan budak di rumah Potifar. Tetapi lihat apa yang terjadi dalam hidup Yusuf. Orang kalau dijadikan budak itu nggak ada harganya, benar? Dijadikan budak. Budak itu apa sih? Dia dibeli dengan sebuah harga. Mana ada orang yang dibeli dengan sebuah harga? Itulah Yusuf. Dia dibeli, hidupnya nggak ada harganya, mungkin harganya sama dengan binatang. Tetapi dia melakukan semuanya dengan baik. Setiap kali bekerja, dia boleh bekerja dengan keras, punya tanggung jawab. Sehingga dia boleh dipercaya menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Ketika dia difitnah oleh Potifar, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dalam Kejadian 39 ayat 21-22, Anda bisa baca sendiri. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, tetapi dia di dalam penjara menjadi kepala penjara. Setelah dia keluar dari penjara, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Coba Anda lihat dari kehidupan Yusuf, dijadiin budak, dijual sebagai budak, dia akhirnya menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Dijebloskan ke penjara, dia menjadi kepala penjara. Dikeluarkan dari penjara, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Semua dia lalui dan dia boleh berhasil. Dalam apapun yang dikerjakan berhasil. Dia boleh dipercaya. Dari seorang budak menjadi seorang kepala rumah tangga. Dari seorang tahanan,
orang yang nggak ada artinya, orang tahanan itu nggak ada artinya. Tetapi dia boleh menjadi kepala penjara. Loh, luar biasa bukan? Itulah Yusuf. Dalam segala sesuatu, meskipun dia dari posisi yang sangat rendah, yang nggak ada harganya, dia boleh didapati, dipercayai, dia bisa diandalkan, dia boleh punya integritas. Itu semuanya dia lalui. Tidak akan bisa berhasil kalau dia tidak punya tanggung jawab. Kalau dia tidak punya sikap yang mau bekerja keras. Benar? Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda punya tanggung jawab dalam pekerjaanmu? Kalau Anda kerja, bos baru datang, Anda baru kerja, Anda baru kelihatannya sibuk, ngerjain sesuatu, dan lain sebagainya. Bos pergi, nggak lihat Anda main YouTube, nonton film malahan, sibuk chatting, ngobrol sana-sini, nggak kerja. Ya berarti Anda masih belum punya tanggung jawab. Anda masih main-main aja itu kerja. Anda belum punya kedewasaan. Kalau Anda punya tanggung jawab, Anda tidak ada bosmu, tidak ada pimpinanmu, Anda akan bekerja dengan keras. Anda akan menjadi orang yang memecahkan masalah mungkin. Anda akan menjadi orang yang bagaimana membuat usaha ini, bisnis ini, pekerjaan ini, atau perusahaan ini berhasil. Anda akan keluarkan ide-ide, Anda akan bekerja dengan keras seperti Yusuf. Sehingga satu hari nanti Anda bisa didapati, Anda bisa diandalkan, Anda bisa dipercaya, Anda bisa dipromosikan. Itu semua, kalau kita tidak punya kedewasaan, kita tidak akan bisa melalui semua itu. Lain halnya dalam rumah tangga, itu juga sama. Kalau suami dan istri tidak punya tanggung jawab, ya pokoknya aku sudah kerja, ya pokoknya aku sudah masak, yang lain urusannya tidak peduli, ngurusi anak itu urusan pembantu, Anda masih mempunyai sifat kekanak-kanakan. Kalau yang penting setelah aku kerja pulang, ya sudah aku mau happy, pergi lagi sama teman-teman, atau istri sibuk arisan sama teman-teman dan lain sebagainya, nggak mau ngurusi rumah tangga, nggak mau ngurusi anak, ya kita belum menjadi orang tua yang punya tanggung jawab. Bisa jadi Anda sudah tua, Anda sudah berumah tangga, tetapi sifatmu masih kekanak-kanakan. Ayo coba kita introspeksi hidup kita masing-masing, sehingga kita rumah tangga kita boleh bahagia. Amin. Dalam pelayanan pun juga sama. Anda tahu setiap kita orang Kristen, kita diberi talenta oleh Tuhan. Anda berkata, aduh aku tidak bisa melayani. Tidak mungkin. Tuhan pasti kasih talenta Anda. Ayo kita kembangkan talenta kita. Ayo kita melayani Tuhan. Dan ketika Anda sudah dikasih talenta untuk melayani Tuhan, gunakan talenta itu dengan baik, dengan tanggung jawab. Mungkin beberapa dari Anda dikasih talenta main musik. Jangan sok-sokan kalau Tuhan kasih talenta Anda bisa main musik. Pergunakan dengan baik. Jangan, latihan musik, kalau ada aku ya nggak mungkin bisa. Dan kemudian Anda dengan seenaknya saja. Jangan. Gunakan talentamu. Melayani Tuhan dengan sungguh. Bekerjalah dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan disenangkan dengan pelayanan kita. Amin. Gunakan semua yang Tuhan berikan buat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tanggung jawab kita dalam pelayanan. Saya percaya pun dalam studi adik-adik yang masih sekolah, lihat orang tua bekerja dengan keras, bahkan uangnya disisihkan buat anak-anak. Lebih baik mereka berkorban untuk melihat anak-anaknya berhasil dalam belajar. Kalau Anda hanya belajar main-main, ya asal bisa lulus aja, itu Anda masih belum punya tanggung jawab. Anda masih kekanak-kanakan. Anak-anak muda yang masih sekolah, pekerjaanmu apa sih? Ya belajar. Belajarlah dengan baik untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu bisa mengendalikan emosi. Mari kita sekali lagi membaca dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Yusuf beranjak berumur 17 tahun, dia punya banyak mimpi. Mimpi-mimpi yang menceritakan tentang masa depannya, sebuah visi dalam hidupnya. Tetapi ketika dia menceritakan mimpi itu, saudara-saudaranya malah benci dan menjual dia menjadi budak. Dia bekerja di rumah Potifar, dia malah difitnah, dijebloskan ke penjara. Nasibnya enggak menyenangkan.
nggak sebaik mimpinya. Dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi lihat, Yusuf, kalau mungkin orang jadi Yusuf, wajar. Orang pasti akan ngomel, orang akan kecewa sama Tuhan, orang akan nuntut. Tuhan lihat mimpi-mimpi yang Tuhan berikan luar biasa. Tetapi lihat kenyataan hidupku, seperti ini, nggak seperti mimpi-mimpiku. Orang pasti akan kecewa. Orang bisa ngomel sama Tuhan, orang bisa mungkin undur dari Tuhan. Tetapi Yusuf berbeda. Dia malah berkata, orang mereka-rekakan yang buruk, tetapi semuanya untuk kebaikan dalam hidupnya. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap melihat bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Itu yang membuat Yusuf berhasil. Yusuf selalu melihat ke depan, dia punya tanggung jawab. Dan dia bisa menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Semuanya untuk kebaikan. Tuhan itu baik, meskipun kenyataan yang gak menyenangkan, dia tetap bilang bahwa Tuhan itu baik. Itulah orang yang punya kedewasaan. Orang yang punya kedewasaan, dia bisa mengendalikan emosi. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan dalam hidupnya, dia bukannya memperbesar masalah, tetapi dia bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Itulah orang yang punya kedewasaan. Coba bayangkan anak kecil. Anak kecil gak enak sedikit, gak dapat barang yang dia mau permen, mau mainan, dia pasti akan ngomel terus, benar gak? Itu kan anak kecil. Nuntut terus sampai akhirnya dapat. Dia mau, sampai kadang kita harus bucu-bucuin anak kecil, nanti gigimu sakit. Tapi kadang anak kecil gak peduli. Yang penting dia mau happy, dia mau senang, dia mau dapetin permen itu. Dia gak peduli giginya sakit, masa bodoh. Nah, kita yang sudah dewasa, mari kita boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dalam pernikahan, ingat janji kita nikah itu apa? Kita mau dalam suka duka, mau dalam susah maupun senang, maupun sakit, maupun sehat, kita mau setia. Tetapi lihat, banyak keluarga ketika mereka menikah, suami gajinya nggak seperti yang diharapkan, suami karakternya nggak seperti yang dia mau, banyak hal ada tantangan dalam kehidupan, anak-anak mungkin rewel terus, nggak mau nurut sama orang tua, dalam mendidik anak, ada banyak tantangan dalam pernikahan. Mari, bukan ngomel, nuntut, nyalahin suami, nyalahin istri, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Ayo kita duduk bareng, bagaimana yuk kita membuat keluarga ini bahagia. Mungkin aku harus berkorban, mungkin aku harus mengurangi egoku, mungkin aku harus belajar untuk lebih menjadi orang yang lebih baik lagi. Minta hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa sama-sama mengatasi masalah demi masalah. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan Anda solusi, jalan keluar. Dia adalah Allah yang baik buat hidup kita semuanya. Amin. Kalau dalam rumah tangga, yang satu hanya mau nuntut, masih kekanak-kanaan, ngomel terus. Kalau ada masalah sedikit nuntutnya cerai, ada masalah sedikit ngambek, gak mau ngomong, atau gak mau tinggal di rumah, pindah ke rumah orang tua, itu kita masih punya sifat kekanak-kanaan. Coba bayangin, kalau Anda punya mobil, lampu mobilmu gak bisa nyala, mungkin lampunya rusak. Apa ya terus mobilnya jual, beli mobil baru lagi? Ya enggak kan? Kita akan mencoba memperbaiki, itu orang yang punya kedewasaan begitu. Kita akan perbaiki gimana biar lampunya nyala lagi. Begitu halnya dalam pernikahan. Ada masalah dalam pernikahan itu wajar. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan kedewasaan. Bukan nuntut terus, ngomel terus, maunya menang terus. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi. Bukan nuntut cerai terus. Tetapi ayo, mungkin kadang-kala kita harus berubah. Sehingga pernikahan kita boleh bahagia. Amin. Kalau dalam pekerjaan juga sama. Nuntut terus, aku kan gajinya sedikit, aku kan gajinya segini, masa aku harus kerja lebih? Ya Anda tidak mungkin bisa menjadi orang yang diandalkan. Kalau Anda hanya bekerja cuma ngomel, nuntut terus, kalau Anda sedang dipercaya lebih, berarti Anda dilihat punya kapasitas yang lebih besar. Amin. Dalam pelayanan juga sama. Kalau Anda mungkin hari-hari ini sedang diberi banyak pelayanan, diberi banyak tugas sama Tuhan, dipercaya sama Tuhan, kerjakan dengan baik. Mungkin bahkan dalam pelayanan Anda sedang banyak menghadapi orang-orang yang suka ngomel. Tetap hadirkan sukacita dan damai sejahtera. Berarti Anda sedang mau dipromosikan Tuhan, dipercaya lebih, mau diberkati lebih. Benar nggak kalau kita sedang sekolah,
Kalau pelajarannya semakin susah, berarti kita sedang naik level, benar? Begitu juga dalam pelayanan. Ayo tidak ngomel, nggak nuntut. Masalah yang kecil nggak dibesar-besarkan. Tetapi kita mau menghadirkan sukacita. Bukan orang yang gampang kecewaan dalam pelayanan. Tidak diperhatikan kok. Pendetanya cuek, aku sudah kerja keras. Dalam pelayanan tidak dihargai. Kita pelayanan bukan cari perhatian dari pendeta. Amin. Kita bukan minta penghargaan. Yang menghargai kita itu Tuhan nanti. Tuhan yang akan memberikan kita berkat yang melimpah. Kalau kita benar-benar pelayanan kita tulus. Amin. Bayangkan, kalau setiap dari kita menghadirkan sukacita, kedamaian, punya tanggung jawab dalam pelayanan, gak mikirkan yang sekarang dan hari ini, ngomel, menuntut, terus, tetapi apa yang terbaik dalam pelayanan? Saya percaya pelayananmu akan menjadi pelayanan yang diberkati. Amin. Pelayananmu dalam departemen apapun Anda ditempatkan di gereja, pasti akan maju. Kalau orang-orang yang punya kedewasaan. Amin. Itulah Yusuf. Dia juga sama. Dia ditempatkan gak enak loh. Jadi budak di rumah Potifar. Dia belum jadi orang yang berhasil. Menjadi kepala rumah tangga Potifar. Dia ditempatkan di penjara. Pasti orang akan ngomel, aku nggak salah difitnah kok. Tetapi dia tidak melihat itu. Dia bisa berkata, orang mereka akan yang jahat, yang buruk terhadap hidupku. Tetapi semua itu kebaikan. Dia tidak kecewa, dia selalu melihat ke depan. Itulah orang yang punya kedewasaan. Itu doa saya buat kita semua yang mendengarkan pada saat ini. Ayo, kita boleh mempunyai kedewasaan dalam hidup kita. Itu adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu adalah pilihan kita semua. Kalau kita masih punya sifat kekanak-kanakan, mari tinggalkan. Sehingga kita punya pelayanan, pernikahan, pekerjaan, usaha, studi, dalam pacaran, semuanya boleh diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan meteraikan firman-Mu dari hidup kami semua. Kami boleh mempunyai kedewasaan Tuhan. Seperti Yusuf, itu adalah pilihan kami Tuhan. Dalam pernikahan, kami boleh menjadi suami, istri yang bahagia ketika kami punya kedewasaan Tuhan. Mempunyai tanggung jawab, tidak ngomel, tidak nuntut, tetapi kami boleh menghadirkan sukacita Tuhan dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan, pelayanan kami juga Tuhan. Kami percaya setiap dari kami punya sifat kedewasaan Tuhan. Kami ingin melayani Engkau, kami ingin memberikan yang terbaik buat nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang telah memberkati kami lebih, Engkau mencintai kami, kami ingin membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saya Tuhan, kami memberkati juga Tuhan teman-teman kami yang masih belajar, yang dalam pacaran, Tuhan, supaya mereka semua boleh menyikapi dengan kedewasaan, yang belajar boleh mempunyai prestasi yang baik, sehingga ketika mereka lulus, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Yang berpacaran, mereka boleh menyikapi dengan kedewasaan, sehingga mereka boleh berpacaran dengan kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Mari saudara, kita akan melakukan jamu kudus. Mari kita siapkan hosti dan anggur. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Kalau saudara akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami Tuhan mempunyai iman yang sama Tuhan pada saat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh mengalami janji-Mu Tuhan. Dan kami imani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat tubuh Yesus tinggi-tinggi. Inilah tubuh Yesus. Benar kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus. Kita mengucapkan janji imani bersama-sama. Dan kita imani sehingga janji itu boleh terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dilukai, tubuh-Mu yang hancur karena aku. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilo Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada di tubuhku dan semua kesengsaraan dalam hidupku telah Engkau ambil dan Engkau tanggung di tubuh-Mu sendiri. Tidak ada sisanya. Aku percaya mulai saat ini firman-Mu harus terjadi. Karena Engkau telah mengatakannya dan Engkau juga akan melakukannya. Sekarang aku terima korban tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan yang tinggi-tinggi. Ini adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib buat saya dan saudara. Sekucur tubuhnya berlumuran darah, tapi dia berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, dia sedang menyembuhkan kita semua. Ada banyak janji firman Tuhan yang kita akan alami ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk itu mari kita ucapkan bersama-sama dan kita imani sehingga itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah dari sekujur tubuhmu untuk aku. Firman-Mu berkata, engkau menebus aku dari dosa, kesalahan, pelanggaran, dan pemberontakanku. Dengan darahmu, darah Yesus Kristus, engkau menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari nenek moyangku. Dengan darahmu, darah Yesus Kristus, engkau telah menebus aku dari segala kutuk. Kutuk atas tanah, kutuk karena penyembahan berhala, kutuk turunan dari nenek moyangku, kutuk kemiskinan, kutuk kemalasan, kutuk pengangguran, kutuk kebodohan, kutuk mengembara, kutuk dihina orang, kutuk ditipu orang, kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk percekcokan, kutuk dililit hutang, kutuk dikuasai penyakit, kutuk dikuasai masalah, kutuk dikuasai kegagalan. Semua kutuk dalam hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Mari kita minum bersama-sama. Mari kita akan satukan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah saja bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang mahal. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, Kau berkatakan hidup kami tidak di bawah kutuk, hidup kami tidak di bawah warisan sia-sia, hidup kami tidak di bawah segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, oleh bilur darah Yesus, kami boleh disembuhkan, dan kami imani Tuhan, penyakit apapun yang kami derita pada saat itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala sakit penyakit. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima itu Tuhan. Sekarang kami percaya Tuhan, kesembuhan itu sempurna. Organ-organ tubuh kami sudah dibenarkan, saraf-saraf kami, sel-sel kami sudah dibenarkan di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan-Mu itu Tuhan. Hamba-Mu juga percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan pada saat itu Tuhan, kami tidak dibawa warisan sia-sia lagi. Apapun yang telah terjadi di dalam nenek moyang kami, orang tua kami, hal-hal yang buruk, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan telah melepaskan kami dan mengganti dengan hidup yang berkelimpahan, hidupnya Yesus. Dan pada saat itu Tuhan, aku percaya setiap anak-anak-Mu boleh mempunyai kedewasaan. Itu adalah komitmen kami, itu adalah pilihan kami Tuhan. Kami boleh menyikapi dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi kami, dalam berpacaran sekalipun kami punya kedewasaan. Sehingga Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan boleh berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.